Selamat siang. Perkenalkan, saya Hendra dari Media Warisan Budaya Nusantara. Ingin mengenal lebih dekat lagi tentang Mama. Bisa perkenalkan diri, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Mulyana, Kabid dari Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Saya sementara duduk di Kabid Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Kabupaten Cirebon, merangkap dengan Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata. Saudara yang saya hormati, Kabupaten Cirebon memiliki banyak potensi yang belum bisa digali oleh kami terkait dengan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya. Kita Cirebon memiliki gunung, rimba, laut, dan pantai komplit sekali. Apalagi wisata religi yang cukup banyak kita miliki, situs yang kita miliki, tetapi untuk mengakses semua pengembangan pariwisatanya memerlukan kerjasama dengan pemilik lahan. Tanda petik adalah Keraton Kesepuan Kabupaten Cirebon yang tanah-tanah statusnya dimiliki oleh Keraton Kesepuan. Pemda secara pribadi untuk pengembangan pariwisata, baik itu wisata religi maupun wisata lainnya kayak Pelangon contohnya, Gunung Jati religinya, Talun dan sebagainya banyak, tetapi asetnya dimiliki oleh Keraton Kesepuan. Kami Pemda sangat mengalami kesulitan untuk pengembangan itu. Harapan kami Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Cirebon bisa membangun kerjasama dengan pihak keraton, ada serah terima aset untuk bisa dikembangkan oleh Pemda. Nanti kita bangun kerjasama, PKS seperti apa kerjasamanya, bagi hasilnya tentunya itu bisa diatur secara duduk bersama. Dan ini yang selama ini kita kembangkan masih adanya intervensi yang kental terkait kepemilikan status lahan. Jadi pemerintah mengalami kesulitan untuk pengembangannya. Pelangon aja yang sudah kita bangun lah parkir, ternyata tidak bisa dikelola dengan maksimal karena memang di situ hanya mengambil retribusinya saja, tiketingnya saja, tidak bisa mengembangkan potensinya secara total. Membangun tidak bisa, tetapi dia bisa mengambil retribusi. Kalau Pemda yang menyerahkan, pasti akan bisa mengembangkan dan membangun tentunya sesuai dengan harapan kita bersama. Sehingga Cirebon mempunyai ikon, mempunyai daya tarik, sehingga kan juga menambah dari penghasilan itu akan lebih tertib dan lebih efektif, efisien untuk arah baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan keratonnya. Karena selama ini masih dimiliki oleh status tanah yang tadi saya sebutkan. Nah, itu terkait kayak makam Sunan Gunung Jati. Itu kan dikelola oleh beberapa keraton gitu, Mak. Nah, langkah apa yang akan diambil untuk yang terbaik dari pemerintah daerah dan dari pihak keraton sendiri? Belum lama sebelum adanya dana revitalisasi dari provinsi, semua pihak yang ada di keraton sudah dikumpulkan di Hotel Luxton. Hampir menemui titik temu itu. Semua ambil tandangan, tinggal satu orang yang tidak mau tandangan. Yang akhirnya belum jadi kesepakatan, keduanya jadi kesepakatan. Begitu dana yang dikucurkan untuk revitalisasi makam Sunan Gunung Jati yang jumlahnya hampir 15 miliar gagal kita terima, yang kita urus 1 tahun karena faktor X tadi. Faktor X inilah karena masih memiliki status tadi, jadi tidak bisa membangun, tidak bisa maintenance-nya, pemeliharanya, tapi mereka hanya bisa mengakui. Yang pada akhirnya, ingat loh, bahan kayu sekuat apapun akan rapuh, bata sekuat apapun akan rusak. Kita berusaha merevitalisasi, membangun kembali bangunan yang memang sudah usang, tetapi tidak lari dari pakem yang aslinya. Kita sudah anggarkan, kita sudah bikin desain engineeringnya, sudah kita bikin sampai ke warna cat, warna bata, 15 miliar loh untuk penataan pedagangnya, diseragamkan seolah kayak di Jogja, kayak di Malioboro, ya pokoknya tidak kumuh deh. 15 miliar kita 1 tahun saya mengupayakan itu, bolak-balik ke Bandung. Bahkan
Dinas Pariwisata Provinsi juga sudah memfasilitasi di Hotel Luxton 2 kali saat itu. Semua diundang, makan, duduk bareng di sana. Saya juga hadir. Cuman tidak menitik temu. Itulah tadi saya katakan, kalau ada penyerahan aset yang jelas, tinggal MOU yang jelas, pasti semua akan terjadi. Akankah langkah itu akan ditempuh lagi gitu, Mak, untuk kedepannya gitu? Harapannya ya kembali ke pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ya. Kemarin pemerintah provinsi sudah jatuh apa ya namanya, kalau orang nikah mau jatuh talak deh, Pak Gubernur itu membatalkan anggaran tadi, bukan karena refocusing, tinggal digelar. Karena satu hal tadi, teknis lah. Ya, jadi memang ya akhirnya penolakan itu sepihak dan kami sangat kecewa banget. Kami yang sudah bersusah payah mengupayakan anggaran 15 miliar itu turun, tinggal gelar dibatalkan sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Padahal teknis, desain, engineering apa sudah diatur provinsi. Ada yang pengen masuk intervensi dengan alasan ya tadi kata orang-orang Cirebon, UUD ujung-ujungnya duit. Kita nggak paham ini sejauh mana kepentingannya, sejauh mana dia berkuasanya, kita juga nggak tahu karena kita tidak bisa masuk ke ranah keraton, bukan ranah kita ya, urusan dinas, tetapi itu urusan internal. Harapan sih saya orang Cirebon, yuklah bareng-bareng aset kita bangun, budaya kita tingkatkan, kita eksplor bersama pariwisata yang berbasis budaya sehingga Cirebon katon kabupatennya. Saya kira itu. Apakah ada pesan terakhir, Pak, ucapan untuk Warisan Media Nusantara sedang insya Allah akan mengadakan ulang tahun HUT yang ketiga? Adakah pesan-pesan? Dengan adanya event Warisan Budaya Nusantara, saya berharap para raja, para sepuh keraton bisa membuka hatinya untuk Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, sehingga akan lebih kelihatan Kabupaten Cirebon akan lebih sejahtera, tidak terjadi miskomunikasi yang tidak diinginkan oleh warga Kabupaten Cirebon, karena yang namanya keraton itu luguhnya lebih tinggi, tata titinya lebih jadi panutan masyarakat, bukan jadi artinya hal-hal yang negatif di luaran. Saya kira ini penting juga nih, kalau kebetulan ada media, tamu media Mas Warisan Nusantara, kebetulan ada Mbak Rosa nih. Mbak Rosa, saya sapa Mbak Rosa. Halo, gimana nih Mbak? Makasih Pak. Bagaimana pesannya, Bu? Terima kasih banyak untuk pemerintah Kabupaten Cirebon yang support mendukung acara festival kami di Gua Sunyaragi di bulan November nanti. Kami sangat berterima kasih sekali atas dukungannya dari Pak Nana sebagai Kabid Kebudayaan dan Pariwisata. Terima kasih. Saya kira itu ya. Semua hal yang positif buat Kabupaten Kota Cirebon kita support. Apapun bentuknya, apapun kegiatannya kita support. Karena kapan lagi, siapa lagi kalau bukan kita yang peduli. Cirebon bisa katon, Cirebon bisa kelihatan. Yang terkenal ramah, keratonnya yang terkenal lugu, bahasanya, kita jangan sampai hilang. Itu merupakan budaya, ciri khas budaya Cirebon, keraton, kesepuan, dan semuanya. Saya tidak bicara terkait dengan keratonnya. Cirebon itu banyak sekali ragam seni dan budayanya yang kita belum bisa eksplor, yang belum kita bisa jual. Tentunya dengan event Warisan Budaya Nusantara ini mudah-mudahan ke depan lebih maju, lebih kelihatan, sehingga bukan saja di Indonesia, nasional sampai internasional pun akan melirik kita. Kayak di Uluwatu, kalau bisa masuk ke sana tuh Cirebonnya. Slot Uluwatu 116 negara bisa melihat di sana dengan tiket yang cukup lumayan. Kita eksplor dong ke sana, kenalkan Cirebon. Banyak sekali sana itu, ya apa sih? Bali cuma cari kecak, kita lihat bayar dulu 250.000. Kenapa kita pusat budaya mau jadi gedung budaya di Kikis udah jadi, CC ada, Creative Center di kota,
Yuk kita bareng-bareng manfaatkan fasilitas negara yang sudah ada untuk meningkatkan geliat perekonomian kerakyatan yang kita harapkan setelah pandemi ini tentunya. Terima kasih. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.